Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SSD kelas RC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Pengaruh Luas Tanaman Terhadap Hasil Produksi Kelapa Sawit Kabupaten Kota Sumatera Utara. Sebelum ke slide selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 5 SSD RC. Yang pertama ada Jim Nasiar dengan NIM 1224596, yang kedua ada Yohana dengan NIM 1224512, yang selanjutnya ada saya sendiri Marsanda Putri Prasetya dengan NIM 1214520, dan yang terakhir ada Pardi dengan NIM 122450132. Di PPT kali ini kami menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada analisis data eksplorasi, yang kedua ada langkah-langkah penelitian, yang ketiga ada visualisasi, dan yang keempat ada kesimpulan. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Introduction. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi minyak sawit negara. Meskipun menyebabkan pertumbuhan ekonomi lokal, juga menimbulkan konflik terkait pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan. Penting untuk memahami hubungan antara luas perkebunan dan hasil panen guna mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sebab itu, dilakukan eksplorasi data untuk melihat hubungan antara luas lahan dan hasil produksi kelapa sawit. Dataset. Untuk dataset, kita mengambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dengan link web https://sumut.bps.co.id /54 /204 luas strip tanaman strip dan strip produksi strip kelapa sawit strip tanaman strip perkebunan strip rakyat strip menurut strip kabupaten kota .html. Berikutnya ada analisis data eksplorasi. Eksplorasi data merupakan metode untuk menentukan cara terbaik untuk memanipulasi sumber data yang diberikan. Tujuan utama dari eksplorasi data adalah untuk membantu lebih dalam pada kumpulan data sebelum membuat asumsi apapun, mengidentifikasi kesalahan yang jelas, lebih memahami pola dalam kumpulan data, mencari outlier, dan untuk menentukan hubungan yang menarik antar variabel. Oleh karena itu, diperlukan ilmu statistik untuk memperoleh gambaran atau informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian dilanjut dengan langkah-langkah penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menerapkan metode pengumpulan data sekunder untuk mendukung tujuan kami dalam mengidentifikasi dan menganalisis tren serta pola yang relevan dalam domain yang dipelajari. Data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan tersedia sebelumnya oleh pihak lain. Yang kedua adalah metode analisis data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan untuk analisis yang mendalam terhadap data yang telah terkumpul, dengan fokus pada pemahaman karakteristik dan pola yang terdapat dalam dataset. Selanjutnya, yaitu bab visualisasi. Selanjutnya, kita ingin menampilkan tren dari produksi dan luas kelapa sawit, di mana dalam tren produksi kelapa sawit ini kita menggunakan line plot, dan untuk luas tanaman kelapa sawit kita menggunakan bar plot. Dapat dilihat di sini dari grafiknya itu untuk trennya dari 2012 hingga 2021 ya. Terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang drastis. Sebelumnya kita telah menampilkan dua grafik tren dari produksi kelapa sawit dan luas tanaman kelapa sawit. Nah, apa sih maksud dan arti dari grafik tersebut? Nah, karena kita kali ini menggunakan line plot dan bar plot,
Jadi kita membandingkan tren produksi kelapa sawit dengan luas tanaman kelapa sawit dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Dalam garis tren produksi terlihat fluktuasi yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada periode 2013 sampai 2014 terjadi penurunan drastis dalam produksi yang kemudian diikuti oleh lonjakan produksi yang cukup tajam dari tahun 2015 sampai 2017. Namun, pada tahun 2012 terjadi penurunan kembali yang cukup signifikan sebelum kemudian mengalami kenaikan kembali dari tahun 2019 hingga 2021. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan perubahan dalam faktor-faktor seperti kondisi iklim, perubahan kebijakan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi kelapa sawit. Sementara itu, dalam bar chart yang menunjukkan luas tanaman kelapa sawit, kita melihat tren yang lebih konsisten dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit variasi antara tahun-tahun tertentu. Luas tanaman secara umum cenderung meningkat pada tahun 2012 hingga 2021. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan produksi kelapa sawit melalui ekspansi. Visualisasi selanjutnya yang kita gunakan pada data kita, yaitu data kelapa sawit di Sumatera Utara, adalah scatter plot dan juga stack bar plot, di mana kita ingin melihat pengaruh luas tanaman dan produksi kelapa sawit. Di mana di sini untuk stack bar plot itu sama seperti bar plot pada umumnya, hanya saja dia ditumpuk sehingga ada dua variabel dalam satu batang. Di sini dapat kita lihat bahwa dari luas tanaman dan juga produksi itu memiliki hubungan yang sedikit, di mana untuk luas tanaman yang sama itu dapat menghasilkan produksi yang berbeda. Sebelumnya kita sudah melihat dari grafik scatter plot yang dilengkapi dengan garis tengah tersebut. Garis tengah tersebut merupakan regresi linear sederhana, yang mana dari visualisasi scatter plot dan regresi linear itu memberikan gambaran tentang hubungan antara luas tanaman kelapa sawit dalam hektar dan produksi kelapa sawit dalam ton dari tahun 2012 hingga 2021. Titik-titik biru dalam scatter plot mewakili pasangan nilai luas tanaman dan produksi untuk setiap tahun. Garis regresi linear merah menunjukkan tren umum dari hubungan antara dua variabel ini. Dari visualisasi ini, terlihat adanya hubungan positif antara luas tanaman dan produksi kelapa sawit. Artinya, semakin besar luas tanaman kelapa sawit, cenderung akan diikuti oleh peningkatan produksi. Namun, sebaran titik-titik di sekitar garis regresi menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu linear dan mungkin berpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti kondisi cuaca, teknologi pertanian, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit. Baik, dari masalah ini kita dapat simpulkan bahwa studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara luas tanaman dan produksi kelapa sawit. Visualisasi yang digunakan seperti line chart dan bar chart memberikan gambaran yang komparatif tentang fluktuasi produksi yang dipengaruhi oleh luas tanaman selama periode waktu yang dianalisis. Meskipun terdapat hubungan positif antara luas tanaman dan produksi, analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar luas tanaman juga berpengaruh signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh visualisasi ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit untuk membuat keputusan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan dan pengembangan kebun kelapa sawit di masa mendatang. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok 5 SSD kelas RC. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan pengerjaan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.